matinya Yesus di atas kayu salib, maka dosa manusia ditebus. Berarti yang nyalib Yesus berjasa apa berdosa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Orang-orang yang salibin Tuhan kayak lupa. Siapa yang salibin? Kayak ada orang-orang yang gak terima gitu kalau misalkan dibilang Yesus tuh kayak nabi palsu atau apa kan, terus disalibin. Maksudnya imam-imam Yahudi? Iya, iya. Ya, imam-imam Yahudi kan menyerahkan Yesus ke Pontius Pilatus untuk diadili. Kemudian baru Pontius Pilatus menyuruh tentara Romawi untuk nyalib Yesus. Disalib kan, nama Paulus bilang untuk menebus dosa manusia. Iya. Dengan matinya Yesus di atas kayu salib, maka dosa manusia ditebus. Berarti yang nyalib Yesus berjasa apa berdosa? Jawab dong. Yang nyalib Yesus berjasa apa berdosa? Tentara Romawi, Pontius Pilatus, imam Yahudi. Imam Yahudi dapat Yesus dari siapa? Dari Yudas Iskariot. Anaknya dari muridnya itu. Yudas Iskariot. Yudas Iskariot, dia bisa berkhianat menyerahkan Yesus ke imam Yahudi. Kenapa? Dibisikin iblis kan? Iya. Ada ayatnya. Berarti iblis berjasa berdosa? Coba Teresa pikir. Coba deh. Kalau iblis tidak membisiki Yudas, bakal ada penyalipan nggak? Nggak. Karena terjadi penyalipan gara-gara iblis membisiki Yudas, iblisnya berjasa atau berdosa? Ayo. Aku pernah nonton yang ini lagi. Masih bingung kan? Mikir. Itu logika doang, logika simpel sebenarnya. Iya. Gitu. Jadi ajaran yang bilang bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia itu kan belakangan. Bahkan istilahnya kalau kita baca ceritanya, murid-murid Yesus kan pada lari waktu Yesus tangkap. Berarti murid-murid Yesus pada nggak tahu dong kalau Yesus mau disalib untuk menebus dosa manusia, kan murid-murid nggak ada yang tahu. Logikanya kan gitu. Makanya kan sampai saya nanya waktu itu ada ibu yang sadar aku nonton. Nah, mau nolong Yesus nggak? Iya dong katanya. Iya, sebagai manusiawi iya. Karena cinta Yesus saya bilangnya kan. Karena cinta Yesus maka nolong Yesus. Nah kalau ditolong nggak jadi ditebus dosanya. Seperti itulah, jadi banyak kejanggalan-kejanggalan yang dipaksakan gitu jadinya. Iya. Katanya. Di di gerejaku juga kan ada satu pembina juga kan bilang kan kalau kan selama ini dari kita sekolah minggu sampai gede kan biasa kita diajarin kayak doanya sama Tuhan Yesus, itu ada Tuhan Yesus gitu. Terus pas udah agak gede ada pembimbing itu bilang kita tuh sebenarnya harusnya doa kepada Bapa karena Yesus sendiri ngajarin kita doa kepada Bapa gitu. Terus aku kadang kayak adik-adik aku suka tanya, kamu kalau doa sama Bapa atau sama Yesus doanya? Aku suka nanya gitu. Terus kata sama Tuhan Yesus, nggak boleh tahu dia kita kan Tuhan Yesus aja ngajarin kita doain sama Bapak, aku bilang gitu kan. Benar. Iya, mereka kayak senyum-senyum aja gitu. Aku belum lama kan juga kan ke gereja kan, karena aku sering nyari tahu tentang Islam gitu kan nih. Aku kayak penasaran gitu, sekarang khotbah di gereja gimana ya? Terus gimana? Terakhir waktu dari khotbah di gereja gimana? Nggak masuk sih, aku nggak ngerti apa karena emang iman aku udah geser atau gimana, jadi khotbah di gereja pun kayak aku dengerin tapi kayaknya enggak deh gitu, karena aku lupa bahas apa, tapi dia di gereja tuh sempat bahas tentang kita itu harus ikut dalam penderitaan Tuhan juga, harus seperti Tuhan gitu. Mikul salib. Iya, kayak gitu-gitu. Terus ya dalam hatiku kalau misalkan kayak gitu ya ujung-ujungnya kita kan nanggung dosa sendiri-sendiri. Emang. Nah itu kan tadi bilang apa, Yesus bilang apa? Jika tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Bertobat, cuma bertobat. Iya. Terus dibilang yang bisa nebus ya cuma manusia yang suci gitu, yang apa? Yang manusia yang nggak berdosa gitu, yang suci ya kan. Yesus kan manusia juga kan, tapi kan nggak dosa, makanya dia layak buat jadi. Tahu nggak kalau baptis itu tujuannya apa di Bible? Tujuannya? Kenapa orang dibaptis itu apa tujuannya? Untuk mensucikan dari dosa kan? Iya. Betul nggak? Nah, kalau Yesus nggak berdosa ngapain dia dibaptis? Iya. Bener nggak? Apa lagi nih? Kan? Logika aja. Baptis untuk mensucikan dosa. Iya, kita Yohanes Pembaptis kan bilang, baptislah dirimu supaya kamu diampuni dosanya. Nah kalau Yesus nggak berdosa, ngapain Yesus baptis gitu loh?
Iya. Dan pendeta itu kan juga mengakui kalau manusia ini nggak ada yang nggak berdosa, semua berdosa. Semua berdosa, iya. Iya. Tapi bilang Yesus nggak dosa, gimana tuh? Iya, bilangnya kan gitu. Ya sekarang kita balikin. Kalau memang Yesus nggak berdosa, buat apa dibaptis gitu? Iya. Karena baptis di Bible dibilangnya untuk menyucikan dosa. Menyucikan diri, iya. Ada yang lucu kan gitu jadinya kan. Iya. Nggak sinkron. Nah, terus gini lagi. Kalau memang Yesus datang ke bumi untuk menebus dosa manusia, buat apa harus ada drama-drama gitu? Iya. Drama-drama contohnya gini. Sebelum Yesus tangkap, Yesus nyuruh murid-muridnya jual jubah, beli apa? Beli, aku nggak tahu lagi yang itu. Belum Nggak tahu? belum pernah tahu. Loh, gimana sih di Bible ada? Jual jubah, beli pedang. Sebelum ditangkap, sebelum Yesus ngumpet di Taman Getsemani, Untuk beli pedang buat apa kira-kira? Perang. Apa buat motong bawang? Kan nggak Nggak mungkin. dong. Pasti kan buat berjaga-jaga. Ya. Oh, iya. Sekarang kalau Yesus minta murid-muridnya bawa pedang Iya, betul. untuk ngumpet di Taman Getsemani, bawa pedang, kan pasti buat berjaga-jaga. Iya. Berarti itu Yesus rela nggak mau disalib? Enggak, dia aja Tuh, takut. ya. Waktu di Taman Getsemani, tadi kan Intan bilang, dia ketakutan. Keringatnya seperti titik-titik darah. Iya. Saking takutnya. Di dalam ilmu psikologi itu ada, orang yang saking takut, keringatnya akan berubah warna seperti warna darah gitu, warna merah. Nah terus, kan Yesus tahu bahwa anggapnya nih, kalau memang benar Yesus Tuhan yang datang untuk menebus dosa manusia dengan cara disalib, kenapa dia harus takut gitu? Kenapa dia harus ngumpet di Getsemani gitu? Kenapa dia nggak datang aja ke Imam Yahudi, nih salib gua mau menebus dosa kalian gitu? Kan harusnya begitu kan? Biar cepet ya. Biar cepet. Ini kenapa harus ada drama di Taman Getsemani? Pakai berdoa dulu, doanya sujud lagi. Udah gitu pakai bilang sama, kan berdoa kan? Jikalau mungkin lalukanlah cawan ini daripadaku. Artinya apa? Iya. Cawan itu kan lambang penyalipan. Iya. Berarti kalau lalukanlah cawan ini daripadaku, bahasanya kan kira-kira gini. Kalau bisa gue jangan disalib dong. Iya. Berarti rela nggak Yesus? Enggak. Enggak kan? Menunjukkan indikasi bahwa Yesus sebenarnya nggak rela disalib. Gitu. Terus waktu ditangkap, disidang kan? Waktu disidang Yesus diam aja, nerimo atau ngebantah? Banyak ngebantah waktu di depan Pilatus. Banyak ngebantah. Terus waktu Yesus di atas kayu salib, sebagai orang yang mau menebus dosa manusia nih, di atas kayu salib teriaknya apa? Eli lama sabaktani. Eli, Eli, lama sabaktani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kira-kira kalimat itu kalimat curhat apa kalimat bersyukur? Curhat. Kira-kira curhat. Kenapa kok saya ditinggalin gitu kan? Berarti rela nggak Yesus disalib? Kalau gitu. Banyak indikasi dari cerita di Bible itu bahwa Yesus sebenarnya tidak rela disalib. Nah, terus dipaksakan ada cerita bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kalian gitu. Yang terjadi seperti itu. Berarti penebusannya ikhlas nggak nih, Pak? Nah, kalau nanya ikhlas enggaknya ya orang banyak nggak relanya kok. Iya, Ya makanya. kan? Pakai nego kan, jikalau mungkin lalukanlah cawan ini daripadaku. Berarti terpaksa dong Yesus mau disalib dong. Iya, memang. Ya kan? Kalau di zaman kalau nggak ikhlas kan nggak sah ya. Kalau nggak ikhlas nggak baik. Iya. Sebenarnya apa memang benar Yesus beneran disalib? Ya, ini kan kita lagi ngomongin Bible nih. Di Bible diceritakan kan Yesus yang disalib. Tapi kalau menurut Quran itu dibantah. Di Quran disebutkan bahwa Nabi Isa Al-Masih tidak dibunuh dan tidak disalib. Nah, itu yang menimbulkan keraguan-keraguan di antara kaum Yahudi itu sendiri gitu. Yang Kira-kira kalau kita mau sambungkan nih, ya bantahan Quran dengan kisah di Bible, dengan logika-logika lah ya, yang masuk akal nih. Kalau Yesus ngomong di atas kayu salib, Eli, Eli lama sabaktani. Eli, Allahku kan. Selama hidupnya, dari Matius sampai Yohanes kita baca semua nih, pernah nggak Yesus menyebut Tuhannya dengan Eli, selain di atas kayu salib? Nyebutnya apa? Selalu nyebut Tuhannya apa? Bapakku. Ya, Bapa kan. Abah. Seumur hidup, Yesus nggak pernah nyebut Eli. Enggak. Tiba-tiba di atas kayu salib nyebutnya Eli. Kira-kira yang disalib itu Yesus bukan gitu? Iya. Cuman kira-kira aja. Ada nggak kemungkinan bahwa sebenarnya yang disalib itu bukan Yesus, karena dia biasanya nyebut Tuhannya dengan Bapa. Kok tiba-tiba nyebut Eli gitu? Kenapa perbedaan itu perbedaan bahasa atau artinya sama atau Yang mana? Eli sama Bapak? Enggak, Eli bukan Bapa. Eli itu Allahku. Allah. Kalau Bapa itu dalam Oh, bahasa iya. Ibrani itu Av atau Abba lah. Abah ya. Beda dong, Abba sama Eli beda dong. Itu indikasi pertama ya. Di ayat yang tadi kan juga ada bilang Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Iya, ngomong
Makanya kan bapakku dan bapamu. Coba di yang Allahku dan Allahmu tulisannya Eli bukan? Nggak tahu. Kita bisa cek di teks Yunaninya. Iya. Setahu saya bukan Eli. Yohanes 20 ayat 7. Teks aslinya ya kita lihat ya. Tuh, bukan Eli, Theon. Theon. Pakai Theon. Oh iya. Eli. Berarti Eli itu bahasa Sebutan. Eli itu bahasa Ibrani. Masih berani. Nanti yang di Eli itu yang di Matius. Kalau di Markus, Eloi. Bahasa Ibrani. Eloi itu bahasa Aramaik. Jadi sebenarnya Yesus di atas salib itu ngomongnya Eli apa Eloi? Kok bisa beda gitu loh? Dari mana gitu orang yang menulis itu bisa nulis Eli itu dari mana taunya gitu? Apakah dia dengar dari saksi yang berbeda atau gimana? Tapi oke lah itu nggak masalah. Tapi yang jelas seumur hidupnya Yesus nggak pernah nyebut Tuhannya dengan Eli, selalu dengan Bapa. Ini tiba-tiba kok Eli gitu. Jadi kira-kira Yesus bukan yang salib. Oh iya. Pertama ya. Kedua, Yesus kan pernah mengajak 3 muridnya, Petrus, Yohanes, sama Yakobus ke atas gunung untuk berdoa. Yesus berdoa sendirian kan. Pas turun, Yesus mukanya berubah. Yesus mukanya berubah, sedang berbicara dengan Nabi Musa dan Nabi Elia. Mukanya Yesus berubah. Berarti Yesus bisa merubah muka kan? Emang ada apa dia? Hah? Ada nggak dia? Ada. Mau baca boleh. gimana? Hah? Merubah muka tuh Nanti sebentar. Itu kan peristiwa besar itu. Coba buka Matius 17:2. Matius 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan Apa? mata mereka. Berubah rupa. Berubah rupa. Iya, depan mata mereka. Nah, Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. betul kan? Iya. Yesus berubah muka, Mm-mm. berubah rupa lah. Berarti Yesus bisa merubah mukanya dong, kalau begitu. Ya kan? Iya. Sekarang apa susahnya Yesus merubah muka dia dengan orang lain, diserupakan dengan muka Yesus, terus orang itu yang disalib gitu. Bisa nggak begitu? Nah ini ada ayat yang Yesus berubah rupa. Berarti kalau sebelum Yesus disalib, pas ditangkap, dia berubah rupa dengan siapa yang dia mau serupain, orang yang dikasih muka Yesus itu yang disalib. Bisa nggak kira-kira? Ini cuma teori sih, teori. Tapi cuman ngasah logika aja. Tapi di sini nggak jelasin dia berubahnya jadi siapa gitu. Ya enggak. Berubah kayak artis Korea gitu. Enggak. Jadi Yudas. Jadi Ini kan cuma logika aja. Bahwa sebelum disalib Yesus bisa berubah rupa. Jadi pada waktu penyalipan itu kira-kira bisa nggak Yesus merubah rupanya dengan orang lain? Terus orang lain itu yang disalib, yang mukanya jadi muka Yesus gitu. Karena di Quran juga disebutkan, melainkan yang disalib adalah yang diserupakan. Nah kalau di Islam itu kan dibilangnya Nabi Isa itu kan diangkat kan. Kalau ada nggak nyambungnya yang di Alkitab gitu Pak? Apa? Ada nyambungnya nggak maksudnya yang di Alkitab gitu kalau misalkan? Beda. Kalau di Islam, Isa al-Masih kan diangkat dalam rangka diselamatkan sebelum penyalipan. Kalau di Bible, Yesus juga diangkat, tetapi kan setelah penyalipan dan setelah kebangkitan Yesus. Sorry, bukan kebangkitan. Yesus dibangkitkan. Oh, soalnya kan di sini kan dibilangnya kan wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Bisa jadi pas diangkat kan di sini jin malaikat. Kurang nyambung sih kayaknya. Enggak ya? Tadi kan dua kan. Pertama Eli. Yang kedua bisa berubah muka. Ya, berarti bisa aja orang yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Ketiga, waktu Yesus disidang, setelah disidang kan Yesus ditunjukkan nih kepada orang-orang Yahudi nih. Ada 2 Yesus kan di situ kan? Ada Yesus Nazaret, ada Yesus apa? Yang penjahat itu? Oh, yang penjahat bukan itu ya? Yesus apa? Barnabas. Barabas. Barnabas yang iya. Barabas bukan Barnabas. Barabas. Bukan Barnabas. Bukan, Barnabas sudah murid. Yesus orang Nazaret sama Iya. Yesus Barabas. Disuruh milih karena ada tradisi Iya. dalam dalam waktu tertentu ada tradisi melepaskan seorang penjahat. Nah ini ada 2 orang yang minta disalib. Ada Yesus, istilahnya dai lah. Ada Yesus kepala pemberontak, ketua pemberontak nih Yesus Barabas nih. Ini Yesus yang dari Nazaret penceramah lah atau dai lah gitu. Iya. Ini diperhadapkan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Mana yang mau dibebaskan? Mereka milih kan Yesus Barabas yang suruh bebasin kan. Saya nih sebagai pemerintah Romawi, kira-kira yang mana yang mau saya lepasin? Yang satu ketua pemberontak, yang satu cuma dai. Iya, mendingan lepasin yang dai lah. Iya dong. Iya. Ini ketua pemberontak, mendingan ini yang gue salib kan? Ini teori. Iya. Tapi masuk akal nggak gitu? Bisa.
Jadi istilahnya udah dipilih salah satu, udah giliran dibebasin atau gimana ceritanya lah, tuker, tato yang disalib sama-sama Yesus namanya gitu. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Terus yang terakhir lagi ada lagi ini. Di abad-abad akhir abad pertama, abad kedua itu ada golongan Kristen tumbuh suburnya malah di Mesir. Namanya Kristen Basilidean. Kristen Basilidean ini adalah Kristen yang memahami penyalipan Yesus itu hanya sebagai ilusi. Yang disalib bukan Yesus, tapi Simon orang Kirene. Pernah baca? Simon orang Kirene. Pernah dengar tapi lupa. Di Matius sampai Markus itu ceritanya pada waktu Yesus memanggul salib dari kota Yerusalem ke Bukit Tengkorak, di tengah jalan ada orang yang namanya Simon orang Kirene suruh gantiin Yesus manggul salib. Ya. Oh iya pas di perjalanan Ada, ya. Nah, di perjalanan karena Yesus sudah kepayahan, akhirnya nyuruh orang namanya Simon orang Kirene suruh bantu gantiin manggul salib sampai ke Bukit Tengkorak gitu. Matius, Markus, Lukas itu semuanya cerita ada Simon orang Kirene nih. Tiba-tiba yang di Yohanes nggak ada cerita Simon orang Kirene. Yang manggul tuh Yesus dari Yerusalem sampai Bukit Tengkorak. Kenapa? Karena dianggap yang Yohanes ini untuk melawan kelompok Kristen yang tadi, yang Basilidian itu, yang tidak percaya bahwa Yesus yang disalib. Makanya di Yohanes tidak ada cerita Simon orang Kirene. Itu ya, kemana? Gitu. Hah? Simon ini kemana? Apa yang Simon orang Kirene itu yang disalib kalau menurut kelompok Basilidian itu tadi. Gitu. Oh, jadi emang dia bawa sampai akhir gitu. Iya, kelompok Kristen Basilidian ini yang percaya yang disalib itu bukan Yesus. Simon orang Kirene. Ada dokumennya nih. Iya, gue kalau nonton film semuanya tiba-tiba nggak ada. Ya kan? Aku pernah nonton film. Kalau ngomong ada bukunya kan enak ya. Iya. Ini dokumen-dokumen yang ditemukan di desa Nak Hamadi di Mesir. Ditemukan kira-kira tahun 1945. Setelah beredar di pasar gelap, akhirnya masuk ke perpustakaan, ke apa namanya? Apa sih? Ke universitas itu. Disimpan. Cuma saya lupa universitas mana. Ada sebuah gospel namanya The Second Treatise of the Great Set. Ya. Di sini menceritakan bahwa yang disalib adalah Simon orang Kirene dan Yesus melihat dari kejauhan sambil tertawa. Bisa sastra Inggris. Saya bahasa Inggris belum ada yang terjemahin. Belum ya. Oh. Ini 5530 5620 ini angka apa? Mana? Ini yang di bawah. Ini angka apa? Oh, kode dokumennya. Biasanya kan setiap halaman tuh dikasih kode. Oh, the date dating is like this. Kalau mau difoto nanti terjemahin. Ini ada translator, Pak. Belum ada yang terjemahin ini. Nah, ini mau Oh, terjemahin. translator Teresa. Terjemahin dong. Sastra Inggris saya. Aduh. Intinya cuma begitu bahwa pada saat penyalipan itu, Yesus melihat dari kejauhan sambil tertawa dan yang disalib adalah Simon orang Kirene. Oh, ini suami desa. Oh iya, di samping manusia. Vietnam. Their father drank the wine, the vinegar. Minum. Betul nggak? Ada kan kata-kata Simon of Cyrene kan? Nah, someone else. Someone, yes. Orang lain gitu. Oh iya. Atau mungkin bisa juga pada waktu Simon orang Kirene itu pas mau manggul salib atau gimana, Oh iya ya. mukanya berubah jadi Yesus atau gimana? Walau alam. Dokumennya dapetnya dari mana? Dari Mesir sana. Iya, jadi ini adalah dokumen-dokumen dari kelompok yang disebut dengan kelompok Gnostik. Gnostik. Oh. Gnostik itu yang tadi saya bilang kelompok sebut kelompok Basilidean gitu. Oh gitu. Ini nggak masuk Bible. Iya. Gak ada. Kenapa? Ya kan bertolak belakang ceritanya sama itu gitu loh. Tapi dokumen itu benar asli ya? Maksudnya? Aslinya ada. Berarti dokumen itu dalam apa tuh? Apa? Dalam bentuk tulisan? Tulisan-tulisan yang umurnya kurang lebih sama dengan gospel-gospel yang ada di situ. Umurnya lah ya. Usianya gitu. Cuman Beda. karena ini kelompok yang istilahnya kalah posisi gitu. Karena kan Kristen yang sekarang berkembang ini kan Kristen yang dulunya sudah dipakai sama kerajaan Romawi gitu.